Hey, what's up guys? Oke guys, jumpa lagi dengan saya Abizar Wabil Ahmad. Kali ini saya akan bercerita tentang sebuah kisah yang bisa membuat Anda dak dik duk. Seperti apa kisah dan cerita horor kali ini? Simak videonya sampai habis. Dukung channel ini dengan cara subscribe. Tanpa panjang kali lebar, kita langsung ke ceritanya. Check it out. Aku yang mempunyai hobi memancing. Singkat cerita, aku dapat informasi jika di Sungai Marsidu di Kabupaten Jember, Kecamatan Gumumas, terdapat banyak ikan. Nah, mendapat info kayak gitu, aku yang emang hobinya memancing tertarik untuk mencobanya. Setelah berembuk dengan kedua temanku, akhirnya kita sepakat untuk pergi memancing malam Jumat. Kenapa malam Jumat? Konon katanya jika kita memancing malam Jumat, ikan-ikan pada ngumpul, jadi otomatis kita mendapatkan banyak ikan. Lanjut ke ceritanya. Aku lupa pas malam Jumat apa, tapi yang jelas malam Jumat juga bertepatan dengan malam 1 Suro. Setelah hari yang telah disepakati dan mempersiapkan perlengkapan yang dibutuhkan. Sekitar pukul 7 malam, akhirnya kita bertiga berangkat juga ke Sungai Marsidu. Perjalanan sekitar 60 menit, akhirnya sampai juga ke tempat tujuan. Awalnya sih tidak ada yang aneh, seperti biasa-biasa saja. Makanya tanpa pikir panjang, kita bertiga langsung memarkirkan motor di tanah lapang di atas tebing yang kebetulan untuk menuju lokasi kita mancing. Kita harus menuruni tebing setinggi 3-4 meter. Setelah beberapa jam tidak mendapat sambaran ikan, kita sepakat untuk pindah lokasi. Masih di sungai yang sama. Akhirnya kita jalan menyusuri lokasi yang lain. Dari sini baru kelihatan anehnya. Setiap kita pindah tempat, anehnya kok kita bertiga bisa kembali lagi ke tempat semula. Kita coba lagi sampai 2-3 kali dan masih tetap sama, kembali ke tempat semula. Padahal perasaan kita tuh jalan udah lurus menyelusuri sungai. Kita bertiga jadi kebingungan di saat kita lagi bingung. Tiba-tiba terdengar suara seperti orang yang lagi mandi. Alhasil, kita bertiga semakin tambah bingung dan takut juga. Ada orang malam-malam mandi di sungai. Di tengah ketakutan kita, aku memberanikan diri mencari sumber suara tersebut.
Dan tak lama setelah aku mencari, akhirnya ketemu juga. Aku melihat seseorang perempuan lagi mandi di sungai di bawah pohon waru. Dalam hatiku udah mengatakan, wah, ini sih bukan perempuan betulan. Dan benar dugaanku, mungkin merasakan keberadaanku. Perempuan itu menoleh ke arahku dengan pedenya memperlihatkan gigi taringnya yang panjang serta rambutnya yang panjang. Aku langsung lari ke arah teman-temanku dan mengajak mereka pulang. Menyadari ketidakberesan yang terjadi, teman-temanku pun langsung mengiyakan ajakanku itu. Dan kita bertiga langsung menuju ke tempat motor kita parkir. Untuk menuju ke tempat motor kita parkir, kita harus naik lagi tebing yang tingginya 3-4 meter. Sesampainya di atas, kita tambah dikejutkan dengan pemandangan yang tidak umum. Ingatkan ceritaku tadi yang aku bilang tanah lapang. Ternyata adalah tanah kuburan. Hal ini membuat aku merinding, bulu kuduku berdiri semua. Dan apesnya lagi, emang di tengah-tengah sih, tapi motor kita lumayan jauh masuk ke dalam kuburan itu. Bayangin aja, jalan aja kita susah. Kita harus belok-belok biar gak nabrak kecing. Apa bisa kita bawa tuh motor keluar semulus masuknya? Soalnya tuh kuburan penuh kicing, ditambah dengan rasa takut yang sangat amat. Akhirnya kita lari tanpa memperdulikan lagi motor menuju desa terdekat. Setelah sampai di desa, kita bertemu dengan penduduk yang sedang ronda. Setelah kita menceritakan semuanya, akhirnya kita dibantu oleh penduduk untuk mengambil motor yang kita tinggal tadi. Dari cerita penduduk sekitar, emang tuh kuburan angker sering jahil sama pendatang. Sebelum aku sama teman-temanku, katanya ada juga tukang bakso yang gerobaknya sampai di tengah-tengah kuburan. Entar kali lain aku ceritain kisah tukang bakso yang ku dengar dari penduduk sekitar. Setelah motor kita ambil dengan bantuan penduduk sekitar, dan kita udah agak tenangan, aku sama temanku pamitan sama penduduk sekitar. Dan akhirnya kita pulang dengan selamat sampai di rumah. Dari kejadian itu,
Aku gak berani lagi mancing pada malam hari karena sangat menyeramkan. Sekian dulu cerita kali ini. Semoga kalian semua terhibur dengan cerita kali ini. Sampai jumpa di cerita-cerita yang lain. Salam dak dik duk.